Salam radiasi untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan mengenai CT scan dari ekstremitas atas, yaitu manus. Jadi ekstremitas atas itu dibagi menjadi beberapa bagian scan, yaitu CT scan shoulder, humerus, elbow, antebrahi, dan CT scan manus. Saat ini kita akan fokus membahas mengenai CT scan manus yang akan saya jelaskan. Indikasi pemeriksaan dari CT scan ekstremitas atas di sini adalah tumor, fraktur, infeksi degeneratif, artritik maupun trauma. Persiapan pasien CT scan di sini tidak ada persiapan khusus pada pemeriksaan non kontras. Ketika pasien dicurigai ada tumor, maka wajib menggunakan kontras. Adapun persiapannya adalah diusahakan pasiennya puasa kurang lebih 4 jam sebelum pemeriksaan, cek organ kreatinin. Ini tentunya sangat penting untuk mengetahui fungsi ginjalnya, apakah layak atau dapat kita memasukkan media kontras media pada organ tubuh pasien, ke dalam organ tubuh pasien. Ini kontras media ini dimasukkan melalui intravena. Proses penyuntikan atau pemasangan infus di ruang radiologi dilakukan oleh perawat. Selanjutnya adalah memberikan penjelasan mengenai pasien tentang prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan, menanyakan kepada pasien riwayat alergi obat pasien jika ada, mengisi inform consent. Di sini sangat wajib untuk mengisi inform consent. Ketika pemasukan media kontras akan berlangsung, maka di ruang scan wajib didampingi oleh seorang dokter. Persiapan alat dan bahan CT scan untuk ekstremitas atas ini khususnya pada penggunaan media kontras, yaitu NaCl 500 ml, infuses, kapas alkohol atau alkohol swab, stewing, Vexafic, mikropor atau plaster, injektor, syring pump itu yang terdiri dari kontras dan NaCl, kalmitason atau Decadril, dan obat kontras. Untuk CT scan manus di sini adalah pengertiannya pemeriksaan CT scan untuk menampakkan organ manus dari potongan aksial, koronal, dan sagittal maupun tampak 3D atau gambar tulang dari organ manus di sini. Tujuan pemeriksaan CT scan manus untuk melihat anatomi dan kelainan pada manus, biasanya post trauma atau kelainan akibat infeksi degeneratif, rematik, osteonekrotik, atau metastase. Nah, ini anatomi manus. Dapat kita lihat gambaran potongan aksial. Oke, dari manus. Ini uris, ini masih di uris. Midcarpal, bagian midcarpal. Ini kita lihat manus ini ya, telapak tangan ini adalah manus. Jadi nanti ketika scanning ini wajib terlihat semua sepertiga dari tulang antebrahi dan ujung dari manus ini tampak terlihat dalam proses scannernya nanti. Oke, kita lanjutkan. Ini posisi pasien. Jadi disesuaikan dengan kenyamanan pasien juga. Di sini kan di gambar ini terlihat gambarnya pasiennya prone. Jadi manusnya dalam proyeksi PA. PA itu posterior anterior. Nah, telapak tangan ini adalah anterior. Punggung tangan ini bagian posterior. Ini posisinya dapat kita bilang PA. Dapat juga diposisikan dengan memposisikan pasiennya supine. Supine tidur terlentang, biasa. Nah, tangannya juga sama, diangkat ke atas. Posisi manusnya ini AP, anterior posterior. Jadi tidak masalah ya, tidak harus dia PA seperti gambar ini. Juga dapat dilakukan dengan posisi AP, anterior posterior tangannya. Dengan posisi pasiennya supine. Kalau ini kan prone. Nah, disesuaikan dengan kenyamanan pasien juga. Nah, ini scan parameter. Tentunya setiap alat memiliki parameter yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan juga, dan kita dapat merubah atau merekonstruksi kembali, mengedit mengenai scan parameter ini. Baik itu dari sisi irisannya, slice thickness-nya,
scan time-nya, faktor eksekusinya, dan lain sebagainya. Ini secara umum saja. Saya contohkan dari salah satu scan parameter merek alat tertentu. Oke, kita masuk ke prosedur dan langkah dari CT scan Manus di sini. Yang pertama, lakukan registrasi pasien dengan mengklik new pasien yang ada di monitor. Masukkan data-data pasien, itu nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, nomor rekam medis, dan lain sebagainya. Itu dapat kita mengklik pasien schedule dan continue update untuk mengupdate data pasien pada RIS. Pilih nama pasien yang sesuai dengan permintaan. Diklik select pasien. Klik gambar anatomi ekstremitas atas, pilih protokol Manus karena kita akan melakukan pemeriksaan CT scan Manus. Nah, di sini secara otomatis akan muncul platform score-nya di sini apa saja. Atur posisi pasien head first pada meja pemeriksaan dengan posisi tangan ke depan atau ke atas kepala. Nah, ini ada laser di situ diatur sesuai bidang tengah organ yang akan diperiksa di situ. Sama seperti kita mengatur kalau di konvensional itu CP sama CR-nya. Setelah itu, setelah semua diatur, kita tinggal mengklik accept pada monitor, maka tekan tombol move to scan pada keyboard, maka meja pemeriksaan akan kembali ke posisi semula dan akan berkedip atau menyala tombol start. Ketika mencet tombol start, maka akan dilakukan proses scanner topogram dulu. Muncul gambar topogram nantinya. Ketika sudah muncul gambar topogram, kita bisa klik mengatur posisi batas atas, batas bawahnya, atur luas area yang akan kita lakukan proses scanner di sini. Scanning, oke. Tentukan area yang akan dilakukan, batas atasnya sepertiga distal antebrahi dan batas bawahnya di sini adalah ujung jari tangan. Itu terlihat semua tercakup dalam proses scanningnya di sini. Ketika sudah diatur itu, tinggal klik accept, kemudian tekan tombol move to scan lagi agar genrenya kembali ke posisi semula pada keyboard. Di situ tekan. Setelah itu tekan tombol start, maka proses scanning akan berlangsung secara otomatis pada pesawat CT scan. Kita saksikan, kita pantau dari layar monitor, itu akan potongannya menjadi potongan aksial. Setelah scanning selesai, tinggal diklik end exam dan kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses rekonstruksi, baik itu membuat potongan koronal, sagittal maupun 3D ketika dibutuhkan, dan proses filming. Nah, di sini pada proses filming dan printing CT scan Manus dapat kita lihat. Saya jelaskan sedikit pada layar monitor, kita tinggal mengklik image walk, itu dipilih, kemudian klik icon di situ, pilih pasiennya, pasien mana yang akan ditampilkan. Bisa mengklik multi objek untuk membuat objek yang menjadi simetris. Selanjutnya pilih irisan yang sesuai dengan objek yang akan kita buat. Pengaturan jarak atau slice thickness, ketebalan irisan yang kita gunakan adalah 3 mm untuk potongan sagittal, koronal, dan aksial. Lalu klik OK untuk menyimpan irisan yang sudah dilakukan reformat tadi. Nah, selanjutnya bisa diklik exit jika sudah selesai. Dari hasil-hasil gambar reformat tadi, kita bisa melihat di viewer, kemudian setting window, gambaran sesuai keinginan. Dan ketika proses selesai, kita tinggal memasukkan gambar tadi ke dalam film. Bisa diklik film komposer untuk menampilkan tampilan pembuatan film. Bisa dibagi areanya, dibagi menjadi berapa bagian setiap film itu. Nah, itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian pilih gambar yang mana saja yang akan dicetak, dipindahkan ke bagian filming. Setelah itu diatur sedemikian rupa, bisa di zoom dan lain sebagainya juga. Sudah semuanya oke, tinggal diklik print, maka proses printer akan berlangsung pencetakan film tersebut. Ini proses film printing scan Manus yang dapat kita lihat potongan irisannya di sini. Jadi dari gambar-gambar ini potongan
menghasilkan gambaran potongan koronal, sagital maupun aksial nantinya. Itu manus ya, misalnya nanti yang kita fokuskan di situ. Jadi semua objek manus ini harus terlihat dan juga tercover dalam pemeriksaan scan di sini. Nah, ini proses filming dan printing dari CT scan manus. Dapat kita lihat. Nah, di sini secara umum yang ditampilkan adalah hanya potongan aksial dan koronal. Nah, ini rekonstruksi 3D. Tampak ulang jika diperlukan. Ini hasilnya yang akan dibaca radiolog, ini kurang lebih seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Salam radiasi untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.